Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wa qala aydan wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid As-Sulaha rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang tidak terhingga yang Allah limpahkan kepada kita hingga saat ini. Khususnya nikmat iman wal Islam, nikmat ihsan, sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak terasa, khususnya nikmat kita beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari awal ibadah kita di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah puasa, sampai di pertengahan bulan Ramadan ini, semoga Allah berkenan untuk menerima amal soleh dan puasa kita semuanya, sehingga menjadi tambahan catatan amal soleh yang bisa menyelamatkan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beriring salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada segenap umatnya, termasuk kita di dalamnya yang masih cinta setia istiqomah melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Dan juga saya tak lupa berpesan untuk kita semua yang hadir di sini, marilah dari nikmat umur yang Allah masih berikan kepada kita, kita isi dengan memperbanyak keimanan dan ketakwaan. Semoga meningkat iman dan bertambahnya ketakwaan, kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibadah puasa kental dengan aktivitas kita keseharian, yang tentunya aktivitas itu berpengaruh. Satu yang bisa berpengaruh adalah makanan yang kita makan. Islam menyimpan perhatian khususnya selektif kita dalam memakan makanan. Apakah ini makanan halal atau haram? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah kalian semuanya dari makanan yang ada di bumi ini yang Allah berikan, harus dengan keadaan halal dan thayyib. Halal bukan yang haram, thayyib itu bergizi dan layak makan. Begitu pula Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah kalian semuanya dari makanan yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian, dari makanan yang halal dan thayyib. Hadirin jamaah rahimakumullah, keterkaitan makanan dengan ibadah puasa itu berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ma min wi'ain, tidak adalah tempat. Kita memiliki banyak tempat-tempat, wadah-wadah, abghadu ilallah, yang paling dibenci oleh Allah, min batnin maliin minal halal, daripada wadah yang ada pada tubuh kita, itu perut kita,
yang diisi dengan makanan-makanan halal. Banyak diisi dengan makanan halal, Allah benci kita. Makanya sahur dan buka secukupnya. Dan yakinkan itu makanan sahur dan buka kita adalah dari yang halal, bukan dari yang haram. Na'udzubillah. Ada satu kitab yang mungkin ini familiar di telinga para jamaah, namanya kitab Wasiatul Mustafa. Kitab ini khusus Rasulullah memberikan wasiat khusus kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Pada mukadimah awal wasiat, Rasulullah SAW mengingatkan akan makanan yang halal haram. Dalam hadis saya sebutkan kalau Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, ya Ali, wahai Ali, man akal halal, barang siapa yang makan makanan halal, sopa dinuhu, maka bersihlah agamanya. Agama yang ia peroleh, agama yang lurus, agama yang tidak tercampur dengan kemusyrikan, agama yang membawa dia menjadi baik dan meningkat ketakwaannya. Wa raqqa qalbuhu, dan akan dilemah lembutkan hatinya. Orang ketika makan makanan halal dipenuhi rasa empati, dipenuhi rasa kasih sayang kepada sesama, mau berbagi, mau menolong, mau merasakan perasaan kesedihan orang lain. Ini kelebihan yang menjadi akhlak Rasulullah SAW. Ada salah satunya dari makanan yang halal yang kita makan. Bahkan walam yakun lidakwatihi hijabun, tidak ada halangan ketika dia berdoa, tidak ada hijab. Orang-orang yang memakan makanan dari hasil yang halal, makanan yang halal, maka doanya didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin dikabul doa, periksa makanan kita, periksa usaha kita, dari mana itu hasilnya. Lantas wajar dan pantas ketika masih ada unsur haram, doa kita terhijab. Ya Ali, Rasulullah melanjutkan wasiatnya, wahai Ali, man akala syubhat, barang siapa yang makan makanan syubhat. Syubhat itu tidak jelas halal haram, dia makan, ishtabaha alaihimu, maka menjadi pelan, maka menjadi ragu, menjadi abu-abu, tidak jelas agamanya. Wa azlama qalbuhu, maka setiap saat, setiap detik hatinya menggelap, hatinya gelap, tidak ada petunjuk. Na'udzubillah. Maka jelaskan kita, perhatikan, klarifikasi, terus perhatikan makanan kita. Kalau tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, jangan dulu dimakan. Yakinkan ini halal, yakinkan ini haram. Waman akalal haram, selanjutnya Rasulullah pun bersabda kepada Nabi, barang siapa yang makan makanan haram, jelas makan makanan haram, mata qalbuhu, matilah hatinya. Manusia seperti ini bisa diyakinkan ketika dia tidak mau mendengar nasihat-nasihat agama, tidak mau mendekati majlis-majlis ilmu, dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya sendiri, itu artinya telah mati hatinya. Yakinkan ada rezeki yang halal yang dia makan masuk dalam tubuhnya. Wa khafadinuhu, agamanya ringan. Para jamaah bisa melihat ada benda yang begitu ditiup dia terombang-ambing. Begitulah agamanya. Dia beribadah, dia juga mendukung kemaksiatan. Inilah orang-orang yang sengaja diberikan oleh Allah daripada rezeki yang haram yang ia kerjakan. Bahkan waktu yakinuhu, semakin hari semakin melemah keyakinannya kepada Allah. Dia hanya yakin kepada dirinya sendiri, dia hanya yakin kepada atasannya dan lain sebagainya. Sedangkan keyakinan kepada Allah semakin menurun. Bahkan wahajaballahu da'watahu, doa-doanya terhijab, doa-doa kebaikannya terhijab. Tebaliknya, doa-doa keburukannya Allah kabulkan. Na'udzubillah. Bahkan waqalat ibadatuhu, semakin hari semakin menurun ibadahnya. Sholatnya dia tinggal, puasa Ramadan dia tinggal, apapun amal soleh tak mampu dia kerjakan. Bahkan dia lebih senang untuk mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah. Ya Ali, wahai Ali, idza ghadaballah, ketika Allah benci kepada seseorang ala ahadin, razaqahullah halal malan haraman. Ketika Allah benci kepada seseorang, maka diberikanlah jalan rezeki dari yang haram kepadanya. Na'udzubillah. Dimudahkan. Bagi kita masih berpikir, tetapi bagi orang-orang yang dibenci Allah karena kelakuannya itu,
Allah kasih rizki syaitan, maka Allah percayakan setan menjadi temannya, setan yang menjadi pembimbingnya. Na'udzubillah. Bahkan disebutkan di sini dalam hadis Rasulullah SAW juga, yubariku lahu fihi, setan akan membimbingnya, setan akan memberikan berkah daripada keburukan. Wa yushibuhu, dan menemani dari bangun tidur sampai tidur kembali, setan menemaninya. Wa yushibuhu, dan akan disibukkan orang-orang yang senantiasa dibenci Allah lewat jalan haram di dunia, sibuk dalam urusan dunia, tidak ada dia untuk melakukan amal-amal akhirat, meninggalkan jauh dari ajaran agama. Wa yusahiluhu lahu umur dunia, maka dipermudah urusan dunia, mencari uang dari jalan yang haram. Na'udzubillah, ini haram itu haram, dia tabrak semua karena setan yang membimbingnya. Bahkan setan berbisik kepadanya, Allahu Ghafurur Rahim, wahai fulan, ingat Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sekarang ikuti nafsumu, apa yang kau mau kerjakan. Ketika engkau bertobat, Allah Maha Pengampun. Betul, ketika engkau bertobat diterima tobat, tapi ketika kau makan yang haram dicabut nyawa, hilanglah, mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman Islam. Itulah tipuan setan yang nyata. Man akalal halal. Terakhir, hadis Rasulullah menyatakan, barang siapa yang makan makanan halal arba'ina yauman, boleh kita bereksperimen makan makanan halal, istiqomah kita selama 40 hari kata Nabi SAW, maka istanara qalbuhu, beranjak sedikit demi sedikit hati kita ada cahaya, muncul dari cahaya ilham Allah Subhanahu wa taala. Wajarat minhu yanabiul hikmah, ada dorongan kata-kata kita yang baik, muncul kata-kata hikmah dalam mulut kita. Kalau tidak ada, kita digerakkan hati kita untuk mendekati majlis-majlis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat agama, sehingga mulut kita berbicara hikmah. Maka wa iqamuhu, bahkan Allah memuliakannya bizuhdi, dengan sifat tidak cinta dunia. Dia mencari dunia yang banyak, tetapi dunia itu dua. Dia punya dunia harta yang banyak untuk menegakkan agama Allah dan untuk membantu sesama setelah dia mencukupkan kebutuhan keluarga. Di dunia wasopat sariyatuhu, bahkan hatinya akan selalu bersih dari penyakit-penyakit. Wahasunat muamalatuhu ma'robihi, dan setiap saat hubungannya kepada Allah semakin meningkat. Itulah hikmah dari memakan yang halal. Mari kita ada setengah perjalanan dalam Ramadan ini, tingkatkan kita ibadah kita dengan berjuang berjihad mencari rezeki yang halal, supaya ada keberkahan sebagaimana yang dijanjikan oleh hadis Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya dapat hidayah petunjuk, semakin baik. Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Setelah Syawal kita meningkat ketakwaan kita, sehingga kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man ittaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat wa ya kasifal baliyat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata
wal musyrikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum, washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.